Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita seluruhnya. Perkenalkan, nama saya Putra Agung AM Sitorus. Saya mahasiswa Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 214744928 TK 52423. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan implementasi penggunaan digital signature menggunakan OpenSSL. Nah, pada kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita dihadapkan dengan proses pengiriman dokumen secara digital. Seringkali juga dokumen-dokumen tersebut berisi informasi yang cukup sensitif, sehingga kita ingin menjaga validitas dan juga integritas dari dokumen tersebut hingga nantinya sampai ke tangan penerima. Nah, salah satu cara untuk menjaga integritas dan validitas tersebut adalah menggunakan digital signature. Digital signature itu adalah cara untuk menandatangani sebuah dokumen secara digital. Nanti tanda tangannya ini berupa binary dan kemudian dapat divalidasi di sisi penerima. Apakah binary-nya itu masih terjaga atau tidak? Kalau masih terjaga, berarti dokumennya masih valid dan tidak diubah-ubah. Tapi kalau validitasnya sudah atau binary-nya tidak dapat divalidasi, maka berarti ada kemungkinan dokumen tersebut sudah mengalami perubahan dari pengirim aslinya. Nah, contohnya seperti ini. Katakan kita sebagai sender sudah membuat sebuah dokumen dan akan mengirimkannya kepada penerima atau receiver. Nah, sebelum mengirim dokumen tersebut, terlebih dahulu kita melakukan beberapa step untuk menandatanganinya. Yang pertama, kita akan mengenerate sebuah private key. Private key ini akan kita gunakan sebagai identitas utama kita untuk menandatangani dokumen tersebut. Selanjutnya, public key akan kita generate juga. Nah, guna public key ini adalah untuk si receiver nantinya dapat mendekripsi atau memvalidasi si dokumen yang akan dikirimkan ke dia nantinya. Nah, jadi ketika si sender sudah selesai membuat sebuah dokumen dan ingin mengirimkan, sang pengirim akan mengirimkan juga dokumennya itu bersamaan dengan public key. Nah, ketika diterima oleh sang receiver, nanti dokumen yang sudah ditandatangani oleh digital signature ini, dia akan divalidasi menggunakan public key yang ikut dikirimkan tadi. Nah, ketika divalidasi, lalu hasilnya oke atau hasilnya valid, maka dokumen tersebut dapat dikatakan terjaga integritas dan validitasnya. Namun kalau menggunakan public key tersebut validasinya gagal, maka dokumen tersebut patut dipertanyakan integritas dan validitasnya. Kira-kira seperti itu. Nah, sebentar lagi kita akan langsung ke implementasi menggunakan OpenSSL. Oke, sekarang kita akan ke implementasinya. Nah, kita udah di device pertama, anggap ini sebagai device yang mengirim dokumen nantinya, atau sebagai sender. Nah, ini udah saya set up OpenSSL-nya. Kalau kita lihat, versionnya itu 3.1.5. Nah, sesuai penjelasan tadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengenerate private key. Nah, kita dapat mengenerate-nya menggunakan prompt OpenSSL gen pkey. Kita tentukan dulu algoritmnya itu menggunakan RSA. Lalu outputnya itu kita beri nama privatekey.pem. Nah, menggunakan ini harusnya kita udah ada private key di directory C users performs ini. Coba kita cek. C users performs. Nah, ini ada private_key.pem. Nah, selanjutnya kita akan mengenerate public key menggunakan input private key tadi. Nah, kita bisa memberikan prompt OpenSSL pk in private key.pem sebagai input, lalu public key-nya itu outputnya kita beri nama public_key.pem. Nah, kalau kita cek lagi, nah ini udah ada public key.pem dan
dan private key.pem. Nah, kalau kita cek, kita buka menggunakan Notepad, misal ya. Nah, ini ada private key. Selanjutnya, kalau kita cek public key, ini ada, nah ini dia, ada public key-nya. Nah, selanjutnya kita juga butuh sebuah dokumen yang akan kita tanda tangani. Nah, misal kita buat sebuah dokumen menggunakan Notepad, TXT aja. Dokumennya, saya akan membayar utang sebesar 1 juta. Nah, kita simpan misal ya. Lalu di direktori yang sama kita simpan sebagai dokumen. Kita save. Oke, kita udah punya dokumen yang akan ditandatangani. Nah, langkah selanjutnya kita akan menandatangani dokumen tersebut. Kita beri prompt di OpenSSL-nya, OpenSSL digest SHA256, kita sign private key.pem. Selanjutnya kita outputnya itu adalah untuk menandatangani signature si dokumen.txt tadi. Nah, ini kita lihat udah ditandatangani. Ini saat ini udah ditandatangani. Jadi kita harusnya punya file signature juga di sini. Ya, ini ada signature dan ada dokumen. Ini tadi yang udah ditandatangani. Sekarang kita akan mengirimkan dokumen ini beserta public key dan signature-nya ke device kedua. Kita jumpa lagi di device kedua. Oke, kita udah di device kedua. Ini kita anggap sebagai device penerima untuk memvalidasi dokumennya. Jadi tadi saya udah mengirimkan dokumennya ke PC yang kedua ini, ke device yang kedua ini. Kalau kita lihat, ini ada 3 file, yaitu dokumen untuk kita validasi, terus ada public key yang akan kita gunakan untuk memvalidasi beserta signature-nya. Nah, jadi kita langsung validasi aja. Di sini kita perlu open SSL juga, berarti kita cek dulu apakah di device ini sudah ada apa belum. Oh, udah ada. Ini ada OpenSSL versi 3.2.1. Selanjutnya, kita untuk memvalidasinya dapat memberikan prompt OpenSSL, lalu digest SHA256. Kita verify menggunakan public underscore key.pem. Lalu signature-nya itu adalah nama filenya itu signature. Selanjutnya yang mau kita validasi adalah dokumen.txt. Kita lihat. Nah, oke. Berarti verified oke, berarti dokumen TXT masih terjaga validitas dan integritasnya dan tidak ada yang mengubah-ubah. Nah, katakan kalau misal si dokumen TXT-nya ini diubah. Ada orang yang mengubah dan tidak sama lagi. Misal dari saya akan membayar utang sebesar 1 juta, jadi saya akan membayar utang sebesar 100.000, misal begitu ya. Coba kita cek lagi validitasnya, apakah masih terjaga apa tidak. Kita lihat. Nah, verification-nya sudah fail karena ada perubahan yang terjadi di dokumen tersebut. Kira-kira seperti itu implementasi digital signature untuk memvalidasi sebuah dokumen yang dikirimkan secara digital. Semoga bermanfaat dan terima kasih.